الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وكفى صلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين والmuslimat jamaah salat Idul Fitri 1442 Hijriah Klaster Melati Loka Geraha Raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, untayan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya diiringi dengan ungkapan kebesaran kepada Allah dengan tasbih, takbir, tahlil, tahmid melepas kepergian Ramadan sekaligus juga merayakan kemenangan kita berjuang berjihad melawan hawa nafsu kita selama 30 hari di bulan Ramadan. Untuk itu khatib secara pribadi menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon dimaafkan lahir dan batin apabila di antara kita terjadi silang sengketa, kesalahan, kesalahpahaman dan lain sebagainya yang menyebabkan potensi penyakit-penyakit hati. Wabil khusus khatib juga mohon maaf apabila tadi pada rakaat kedua takbir yang 5 kali khatib bacakan setelah Al-Fatihah. Namun insya Allah tidak akan mengurangi syarat sah salat kita pada hari ini karena itu bukan termasuk dalam rukun namun sunnah dan bisa kita bacakan setelah Al-Fatihah atau saat kita teringat masih di rakaat yang kedua dan masih dalam posisi berdiri. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin muslimat wal mu'minat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Per hari ini maka Ramadan telah meninggalkan kita. Untuk jarak yang cukup jauh 11 bulan ke depan
kita tidak akan menemuinya, dan mungkin kita pun belum tentu akan menemuinya di Ramadan yang akan datang. Karena banyak peristiwa yang terjadi khususnya di tahun-tahun ini, di mana banyak saudara-saudara kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya. Doa ketika memasuki bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang telah diijabah doanya oleh Allah untuk bisa memasuki bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita telah melewatinya dengan sempurna 30 hari lamanya. Yang pasti Ramadan akan kembali kepada kita 11 bulan yang akan datang. Namun kita tidak tahu kita masih bisa menemuinya, menyambutnya ataukah tidak. Saudara-saudara kita, orang tua kita mungkin, adik atau kakak kita, tetangga kita, yang tempo hari beberapa tahun yang lalu atau mungkin setahun yang lalu kita masih bisa bersama dengan mereka dalam suasana Ramadan, atau 2 tahun yang lalu dalam kondisi Ramadan yang masih normal. Ramadan tahun ini, sholat Id tahun ini tidak lagi bersama dengan kita. Mereka telah kembali kepada Allah walaupun apapun penyebabnya. Dan qadar Allah takdirkan saat ini kita tengah diuji dengan wabah COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Dan alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan merayakan Idul Fitri dengan cukup kondusif saat ini dibanding dengan tahun yang lalu. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin, salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita jujur terhadap diri kita. Pada saat Ramadan yang lalu, bagaimana kita mengalami hari-hari yang sangat berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Tarawih kita di rumah dengan keluarga, tadarus kita di rumah dengan keluarga, bahkan Idul Fitri kita, salat Idul Fitri kita banyak yang dilaksanakan di rumah kita. Yang kita belum pernah jadi imam Idul Fitri, belum pernah jadi khatib Idul Fitri, kita rangkap semuanya. Dan hikmah yang bisa kita ambil, kita belajar dari situ. Kemudian ada rasa kerinduan datang hadir di dalam hati kita untuk bisa kembali berjamaah di Ramadan tahun ini, bisa tarawih berjamaah, bisa sholat Idul Fitri berjamaah. Namun apakah kita sudah jujur dengan diri sendiri? Nyatanya kerinduan kita tidak kita buktikan di masjid-masjid dan musola kita. Lihat bagaimana kondisi masjid dan musola kita yang katanya kita rindu. Sholat tarawih masih batas 7 hari kami. Di atas 7 hari sudah mulai berkurang bahkan sepi. Apalagi kalau kita berbicara tentang iktikaf yang sudah 9 kali Rasulullah contohkan selama beliau hidup, tidak pernah beliau tinggalkan. Namun fenomena yang terjadi di umat ini justru ini yang paling banyak ditinggalkan. Sebaliknya, sholat tarawih Rasulullah cuma pernah melakukan 3 hari di dalam masjid, beliau bersama dengan para sahabat. Selebihnya beliau laksanakan di rumah. Justru kita semangat sekali untuk hadir dalam sholat tarawih. Walaupun memang ini adalah anjuran yang mulai disunahkan sejak masa Khalifah Umar. Dan memang kita dianjurkan untuk bisa meramaikan dan memakmurkan muslim. Namun kembali kita koreksi diri dulu kepada diri kita sendiri. Apakah kita memang benar-benar rindu, kangen, berat kepada Ramadan,
terlebih setelah Ramadan ini ditinggalkan, apakah kita merasa sedih atau gembira? Ramadan telah meninggalkan kita, itu yang pasti. Namun kembali kita evaluasi diri, muhasabah diri, jangan-jangan bukan Ramadan yang meninggalkan kita, tapi justru kita lah yang telah meninggalkan Ramadan. Bahkan bisa jadi jauh-jauh hari sebelum kepergian Ramadan kita telah meninggalkannya, kita telah mengucapkannya, kita telah menyibukkan diri dengan kesibukan-kesibukan diri kita sendiri, sementara Ramadan berlalu begitu saja. Bagaimana kemudian aktivitas dunia kita terlalu banyak meminta kesibukan kita, sehingga kita tidak sempat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih bersama dengan tetangga-tetangga kita yang lain di masjid atau musola, melaksanakan tilawatul Quran, tadarus sampai berjus-jus. Kita masih lebih sering scroll WhatsApp dibanding scroll mushaf. Masih banyak update status dan kepoin status dibanding kita tilawah berjus-jus. Masih banyak di antara kita yang lebih menyukai rebahan-rebahan dibanding kita melakukan perubahan agar Ramadan itu bisa lebih baik. Apakah ini yang disebut dengan kangen dan rindu terhadap Ramadan? Dan bila ini terjadi, maka sesungguhnya kita yang sebenarnya telah meninggalkan Ramadan yang dulu. Maka tidaklah aneh ketika Ramadan berlalu meninggalkan kita, karena itu adalah takdir dari Allah. Sesuai dengan kadarnya 30 hari atau 29 hari berlalu dari kita merasa biasa-biasa saja, dan bahkan tidak ada rasa sedih sama sekali, gembira, menang, seolah-olah kita baru keluar lepas dari penjara. Masyaallah muslimin wa sumratul mu'minin jama'in bil fitri rahimakumullah. Maka sungguh jika demikian kita termasuk dalam kategori orang-orang yang rugi, yang kita menyanyikan Ramadan dengan berbagai macam karunia yang telah Allah berikan di dalamnya yang teramat istimewa, lebih memilih aktivitas kita. Maka ibarat sebuah perjalanan, Ramadan ini diperumpamakan sebagai tumpukan harta karun yang disediakan oleh Allah untuk kita secara gratis. Silakan ambil sebanyak-banyaknya. Ada yang di dasar lautan kita sudah memberikan bekal oksigen. Kita menyelam untuk mengambilnya, namun kita lebih terlena melihat banyaknya ikan warna-warni di sekitar kita. Tidak terasa ternyata oksigen kita sudah mulai menipis, dan akhirnya mau tidak mau kita harus kembali ke permukaan tanpa mengambil sedikit pun harta karun yang telah Allah sediakan secara gratis itu untuk kita. Karena Ramadan ini adalah harta karun yang tidak ternilai harganya buat kita kalau kita mau memanfaatkannya, mau mengambilnya. Maka inilah yang membuat kita rugi. Bagaimana para sahabat menangis, para salafus saleh bersedih ketika Ramadan ditinggalkan. Mereka berharap semoga seluruh bulan dalam setahun ini Allah jadikan bulan Ramadan. Namun coba tanya diri kita, jujur kepada diri kita, apakah kita masih seperti itu? Apakah kita juga seperti itu? Atau mungkin kita termasuk orang yang sangat gembira tanpa sedikit pun merasa bersedih? Rasulullah SAW
bersabda dalam hadisnya, "Rabbina anfu rajulun dakhala alaihi Ramadan thumma salaha qabla an yadfarra qabla an yadfarra." Rabbina anfu, sungguh rugi rajulun, seseorang yang dakhala alaihi Ramadan, yang dia bisa memasuki Ramadan, yang Ramadan datang kepadanya, thumma salaha, kemudian orang ini, kemudian Ramadan itu berakhir, qabla ayyub farah, sebelum ia mendapatkan ampunan dari Allah. Sungguh orang yang kemudian ia masuk ke dalam Ramadan, ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, sementara Ramadan telah meninggalkannya. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, "Man harrama khairana faqad khairan." Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di dalam bulan Ramadan, maka sesungguhnya Allah telah menghalangi kebaikan darinya. Nah, ini apa artinya? Jika Ramadan yang sebegitu banyak keistimewaan, kebaikan, pahala yang Allah janjikan berlipat-lipat kali, beratus-ratus kali, Allah juga kondisikan hawa Ramadan adalah hawa ibadah, sehingga digambarkan apabila datang Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah, Allah buka selebar-lebarnya pintu surga, wa ghulqat abwaabun nar, dan Allah tutup pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan Allah ikat setan-setan. Secara maknanya hadis ini mengatakan bahwa Ramadan sudah dikondisikan untuk beribadah, di mana Allah bukakan pintu surga seluas-luasnya, Allah lipat gandakan pahala bagi siapa yang melakukan kebaikan di bulan itu, dan Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka, Allah perkecil potensi orang untuk bermaksiat. Allah ikat setan-setan, karena pada saat itu banyak aktivitas ibadah, saking banyaknya membelenggu dan membatasi ruang gerak setan. Kalau di bulan Ramadan yang sebegitu besar saja kita tidak mampu untuk meraih kebaikan demi kebaikan yang Allah sediakan untuk kita, maka di bulan mana lagi kita akan bisa mendapatkan kebaikan dari Allah. Maka para ulama pun menyatakan, apabila seseorang di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka kecil kemungkinan baginya untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah di bulan yang lain. Begitu juga kalau kita analogikan dengan aktivitas amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lain, apabila di bulan Ramadan kita tidak bisa memperbanyak intensitas, kualitas, kuantitas kedekatan kita dengan Al-Quran, syukur-syukur kita bisa melaksanakan bisa sekali, dua kali, berkali-kali, namun ini kita tidak bisa melakukannya, maka jangan mengharap di bulan-bulan lain kita akan bisa berinteraksi lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Apabila di bulan Ramadan ini jumlah sedekah kita masih biasa-biasa saja, tidak kita perbanyak jumlahnya, maka besar kemungkinan di bulan yang lain sedekah kita pun tidak akan bisa melampaui batas maksimal atau batas minimum bahkan orang-orang salafus saleh sebelumnya. Apabila di bulan Ramadan kualitas salat kita masih biasa-biasa saja, salat tarawih pun kadang-kadang, salat subuh berjamaah apalagi saking beratnya mata karena sudah terisi makanan sahur, kita lebih memilih salat berjamaah di rumah dengan keluarga. Maka jangan mengharap di bulan-bulan lain kita bisa mendapatkan subuh berjamaah lebih baik lagi. Apabila kebaikan yang Allah sediakan di bulan Ramadan kita tidak bisa mendapatkannya semaksimal mungkin, maka jangan harap kita bisa mendapatkan kebaikan yang lebih lagi di bulan lain. Ini harus menjadi sebuah evaluasi bagi kita, muhasabah buat kita, apakah kita sudah benar-benar melewati detik demi detik bulan Ramadan
apa yang diharapkan Allah dan Rasul, minimal kita bisa memperbanyak ibadah kita dibanding bulan-bulan biasanya. Karena bulan inilah bulan di mana Allah atur semua amal. Di bulan inilah Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan. Di bulan inilah Allah turunkan ampunan kepada siapa saja yang mau meraihnya. Di bulan inilah titik tolak perubahan yang seharusnya bisa kita lakukan untuk bisa memasuki 11 bulan berikutnya dengan lebih baik. Dan kalau kita sudah seperti ini, maka insya Allah kita masuk dalam kategori orang-orang yang sukses melampaui Ramadan. Salah satu tarbiyah bulan Ramadan adalah membentuk kepedulian kita terhadap kaum muslimin, saudara-saudara kita yang lain. Dan saat ini kita dituntut kewajiban sebagai seorang muslim untuk peduli terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang pada saat kita sholat tarawih dengan tenang, mereka dikejar-kejar oleh tentara Israel, Zionis Yahudi laknatullah, sambil dilemparkan kepada mereka gas-gas air mata dan peluru-peluru karet maupun peluru tajam. Banyak korban berjatuhan. Masjid Al-Quds dihinakan. Apakah kita sebagai umat muslim yang sudah keluar dari Ramadan ini kemudian berdiam diri? Maka saatnya bagi kita untuk menyuarakan suara kita yang jauh ini minimal dengan doa. Walaupun kita tidak membantu dengan tenaga, minimal dana bisa kita keluarkan untuk mereka. Dan makanya tadi, dan memang dihimbau sejak 1 atau 2 hari yang lalu, MUI Tangsel untuk melaksanakan kunut nazilah. Dan untuk itu kita juga berdoa mudah-mudahan Allah melimpahkan kemenangan, ketenangan, keberkahan kepada para pejuang di sana, dan juga melimpahkan kemenangan, keberkahan kepada kita di sini yang telah melampaui ibadah Ramadan selama 1 bulan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita tundukkan hati kita, khusyuk memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Semoga semua yang terjadi di negeri ini, di dunia kaum muslimin, dan khususnya pada diri dan keluarga kita, Allah berikan dan tambahkan kebaikan, Allah berikan dan tambahkan keberkahan, Allah angkat segala masalah, Allah angkat segala musibah menuju hari yang lebih baik, Indonesia yang lebih baik, dunia Islam yang lebih baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلاد إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتضرعنا وتخشعنا وتمن تبصيرنا يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مؤسرا إلا يسرته ولا دعاء إلا استجبته ولا جهولا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام. اللهم انصرنا من نصر الدين وانصر المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي رحيميا وفي أيغور وفي إندونيسيا وفي كل مكان وكل زمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.